Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan mengisahkan perjuangan seorang kiai bersama para santrinya yang harus menghadapi ritual penuh bahaya di Gunung Kawi. Tujuan mereka? Mengusir ular raksasa penunggu gunung yang telah mengusik ketenangan warga. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan keberanian, keimanan, dan ancaman mistis yang tak terduga. Simak kisah lengkapnya. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Desa Karangjati selalu dikenal sebagai desa yang tenang. Terletak di kaki Gunung Kawi, desa itu dikelilingi oleh ladang hijau dan hutan yang lebat. Hidup warga berjalan sederhana namun damai, bergantung pada hasil tani seperti padi, jagung, dan singkong. Setiap pagi, anak-anak terlihat bermain riang di halaman rumah, sementara para petani sibuk mencangkul di sawah. Namun, ketenangan itu mulai terusik. Beberapa minggu terakhir, warga dikejutkan oleh serangkaian kejadian aneh yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dimulai dengan suara gemuruh dari arah gunung setiap malam. Bunyinya seperti sesuatu yang berat merayap di atas tanah, disertai getaran ringan yang bahkan membuat peralatan dapur di rumah warga bergoyang. Suara itu lagi, "Pak," kata Bu Marni sambil menggenggam lengan suaminya erat. Ia berdiri di depan jendela, memandangi arah gunung yang gelap gulita. Apa mungkin ada tanah longsor? Pak Darman, suaminya, hanya menggeleng pelan. "Lain, nih, ini bukan longsor. Aku rasa ini ada hubungannya dengan Gunung Kawi." Kejadian semakin ganjil ketika beberapa warga mulai menemukan ternak mereka mati secara misterius. Pak Slamet, salah seorang petani kambing, adalah yang pertama mengalaminya. Pagi itu, ia berteriak memanggil para tetangga. "Kambing saya mati semua. Lihat ini, luka di lehernya besar sekali. Seperti digigit sesuatu," serunya dengan wajah panik. Warga yang datang hanya bisa menggeleng dan berbisik pelan. Di sekitar tubuh kambing-kambing itu, ada jejak melingkar yang aneh di tanah. Besarnya luar biasa, seperti jejak tubuh ular raksasa. Namun, siapa yang pernah melihat ular sebesar itu? Semakin hari, kejadian seperti ini bertambah banyak. Ayam, sapi, bahkan anjing peliharaan warga ditemukan mati. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku melihat bayangan besar melintas di pinggiran desa. "Saya melihatnya sendiri, Bu," kata Tini, seorang remaja desa, kepada ibunya. "Besar sekali. Panjangnya seperti pohon kelapa tumbang." Ibunya, Bu Surti, hanya mendesah sambil memeluk Tini. "Jangan cerita ke orang lain. Nanti mereka panik." Namun, berita itu tetap menyebar. Tidak butuh waktu lama sebelum warga mulai berkumpul di balai desa untuk membahas masalah ini. Suasana balai desa malam itu tegang. Para warga duduk berkerumun di bawah lampu minyak, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Di tengah ruangan, Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dihormati, duduk bersila sambil mengusap-usap janggut putihnya. "Kita harus cari tahu apa yang terjadi," kata Pak Lurah, mencoba mengendalikan suasana. "Kalau tidak, kita semua dalam bahaya." "Sudah jelas ini bukan binatang biasa, Pak Lurah," kata Pak Slamet sambil menunjuk ke arah luar. "Jejaknya terlalu besar. Saya yakin ini ulah sesuatu yang gaib." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat mengangguk setuju, sementara yang lain tampak tidak percaya. "Sudahlah," kata Bu Marni, suaranya gemetar. "Bukankah Gunung Kawi memang tempat yang angker? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pesugihan." Ucapan Bu Marni membuat suasana semakin hening. Semua tahu bahwa Gunung Kawi dikenal sebagai tempat ritual pesugihan, tetapi tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Akhirnya, Mbah Wiryo angkat bicara. Suaranya rendah, tetapi penuh wibawa. "Aku sudah melihat tanda-tanda ini sebelumnya," katanya. "Puluhan tahun yang lalu, ketika aku masih muda, kejadian serupa pernah terjadi. Ular raksasa penunggu Gunung Kawi marah karena wilayahnya diusik." Pernyataan itu membuat semua orang terdiam. Tak ada yang meragukan kata-kata Mbah Wiryo, tetapi pikiran mereka dipenuhi ketakutan. Pak Lurah menghela napas panjang. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanyanya. "Kita butuh seseorang yang paham agama dan punya ilmu untuk menghadapi ini," jawab Mbah Wiryo. "Aku hanya bisa menyarankan, kita panggil Kiai Ahmad." Nama Kiai Ahmad langsung memicu gumaman setuju dari warga. Ulama yang tinggal di desa sebelah itu dikenal luas sebagai seorang alim yang sering menangani masalah mistis. Pak Lurah mengetuk meja kayu di depannya. "Baik, kita sepakat. Besok pagi, aku akan mengutus beberapa orang untuk menemui Kiai Ahmad. Untuk sekarang, kita semua harus berhati-hati. Jangan ada yang pergi ke gunung, dan jangan ada yang berbuat hal-hal aneh." Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Beberapa warga memilih untuk tidak tidur dan berjaga di rumah masing-masing.
Pak Darman, yang tinggal di pinggir desa, bahkan menyiapkan parang di dekat pintu. Namun, ketakutan tidak bisa mencegah kejadian aneh terjadi lagi. Sekitar tengah malam, suara gemuruh terdengar lagi, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Beberapa warga yang terbangun mengintip dari balik jendela. Di kejauhan, mereka melihat bayangan besar bergerak perlahan di tepi hutan. Bentuknya seperti ular raksasa, tetapi ukurannya terlalu besar untuk disebut ular biasa. "Ya Allah!" bisik Pak Slamet sambil mundur dari jendela. Ular itu berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya yang besar ke arah desa. Mata merahnya bersinar tajam di tengah kegelapan, membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan luar biasa. "Dia marah," kata Mbah Wiryo, yang juga melihat dari kejauhan. "Kita harus segera bertindak, sebelum semuanya terlambat." Pagi itu, suasana desa Karangjati dipenuhi kegelisahan. Warga yang semalaman berjaga tampak lesu, wajah mereka diliputi rasa takut. Pak Lurah telah memerintahkan beberapa orang untuk menemui Kiai Ahmad, ulama karismatik dari desa sebelah. Mereka memulai perjalanan dengan penuh harap, meskipun langkah kaki terasa berat akibat ketakutan yang masih membayangi. Di antara rombongan itu, ada Pak Lurah, Pak Slamet, dan Sarman, seorang pemuda yang dikenal tangguh. Mereka membawa perbekalan seadanya, menyusuri jalan setapak yang menghubungkan desa mereka dengan desa Banyuwono, tempat tinggal Kiai Ahmad. "Pak, kalau beliau nggak mau datang, gimana?" tanya Sarman dengan nada cemas. Pak Lurah menggeleng. "Aku yakin Kiai Ahmad nggak bakal menolak. Beliau sudah sering bantu warga yang kesusahan." Perjalanan itu tidak mudah. Jalan yang mereka lalui semakin menanjak, dikelilingi pepohonan lebat yang membuat suasana terasa mencekam. Setiap kali mereka mendengar suara burung atau desiran angin, mereka berhenti sejenak, memastikan tidak ada sesuatu yang mengintai. "Ini bukan cuma masalah desa kita," kata Pak Slamet, mencoba menguatkan hati mereka. "Kalau benar ini karena ular raksasa Gunung Kawi, artinya bisa berdampak kemana-mana. Kita harus segera bertindak." Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, akhirnya mereka sampai di rumah Kiai Ahmad. Rumah itu sederhana, dikelilingi oleh kebun dan pohon-pohon rindang. Di depan rumah, beberapa santri terlihat menyapu halaman dan menyiapkan kayu bakar untuk memasak. "Assalamualaikum," Pak Lurah memberi salam, suaranya menggema di halaman yang sepi. Seorang santri mendekat, wajahnya ramah. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak Lurah." Kiai Ahmad duduk di ruang tamu sederhana, mengenakan baju putih dan peci hitam. Wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Ketika Pak Lurah dan rombongan menjelaskan maksud kedatangan mereka, raut wajah Kiai Ahmad sedikit berubah. "Jadi, ini tentang ular raksasa di Gunung Kawi?" tanyanya perlahan, suaranya dalam. Pak Lurah mengangguk. "Benar, Kiai. Sudah banyak kejadian aneh di desa kami. Ternak mati, suara gemuruh dari gunung, dan beberapa warga bahkan melihat bayangan besar seperti ular. Kami takut ini akibat dari orang-orang yang melakukan pesugihan di sana." Kiai Ahmad menghela napas panjang. Ia terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. "Gunung Kawi memang tempat yang penuh misteri," katanya. "Sudah banyak orang yang mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar di sana. Kalau ular penunggu gunung itu marah, pasti ada alasan besar di baliknya." Pak Slamet, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kami tidak tahu harus bagaimana, Kiai. Warga sudah sangat ketakutan. Hanya Kiai yang bisa membantu kami." Kiai Ahmad mengangguk pelan. "Insya Allah, saya akan membantu. Tapi saya perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ini bukan perkara mudah, karena kita berhadapan dengan makhluk gaib yang kekuatannya besar." Kiai Ahmad meminta waktu sehari penuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memerintahkan beberapa santrinya untuk menyiapkan perlengkapan, seperti air zam-zam, tasbih, dan kitab-kitab doa khusus. Selain itu, ia juga meminta rombongan dari desa Karangjati untuk berpuasa dan memperbanyak istighfar selama sehari itu. "Kalau kita mau melawan makhluk seperti itu, kita harus bersih dari dosa dan niat kita harus lurus," kata Kiai Ahmad. Sore harinya, Kiai Ahmad mengumpulkan seluruh santri dan rombongan desa untuk mengadakan doa bersama. Suasana di dalam rumahnya begitu khusyuk, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di udara. Sarman, yang awalnya merasa takut, mulai merasa lebih tenang. "Kiai ini benar-benar beda, ya," bisiknya kepada Pak Slamet. Rasanya ada aura yang bikin hati adem. Pak Slamet hanya tersenyum kecil. Makanya beliau dihormati banyak orang. Bukan cuma ilmunya yang tinggi, tapi juga hatinya yang bersih. Malam itu, Kiai Ahmad memimpin zikir panjang bersama rombongan dan santri. Ia juga memberikan pesan khusus kepada Pak Lurah dan warga lainnya. "Kita akan pergi ke Gunung Kawi besok pagi. Tapi ingat, apapun yang terjadi, tetaplah tenang dan jangan sampai tergoda oleh apapun yang kalian lihat. Tetap fokus pada doa." Pak Lurah mengangguk penuh keyakinan. "Kami akan mengikuti petunjuk Kiai." Keesokan harinya,
rombongan berangkat dari desa Banyuwono menuju Gunung Kawi. Jumlah mereka bertambah, karena beberapa santri ikut serta untuk membantu Kiai Ahmad. Perjalanan itu terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Jalan yang mereka lalui semakin curam, dan udara terasa lebih dingin meskipun matahari sudah tinggi. Kita harus hati-hati, kata Kiai Ahmad sambil memimpin rombongan. Makhluk seperti ular raksasa itu biasanya suka menguji keberanian manusia. Jangan sampai kalian kehilangan fokus. Di sepanjang perjalanan, mereka menemukan beberapa tanda yang semakin memperkuat dugaan bahwa ular raksasa itu memang ada. Jejak melingkar di tanah semakin besar, dan di beberapa tempat, pohon-pohon kecil terlihat patah seperti telah dilintasi sesuatu yang berat. Sarman, yang berjalan di barisan belakang, tiba-tiba merasa merinding. Ia menoleh ke arah hutan, merasa seperti ada yang mengawasi mereka. "Kiai, saya merasa ada sesuatu," bisiknya. Kiai Ahmad berhenti sejenak, memejamkan mata sambil merapal doa. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya lagi. "Tidak apa-apa, lanjutkan saja perjalanan. Itu hanya makhluk kecil yang mencoba menakut-nakuti kita." Ketika mereka mendekati tempat yang diyakini sebagai pusat ritual pesugihan, suasana berubah semakin mencekam. Hutan di sekitar mereka tampak lebih gelap, meskipun hari masih siang. Di kejauhan, mereka bisa mendengar suara gemuruh yang mirip dengan yang didengar warga desa setiap malam. "Sudah dekat," kata Kiai Ahmad. "Kita harus lebih waspada. Jangan lengah." Pak Lurah dan yang lainnya mengangguk dengan wajah tegang. Mereka tahu, pertemuan dengan ular raksasa penunggu Gunung Kawi hanya tinggal menunggu waktu. Rombongan akhirnya tiba di sebuah area datar yang dikelilingi pohon-pohon tinggi dengan akar-akar mencuat dari tanah. Di tempat inilah, menurut cerita warga yang pernah melakukan pesugihan, para pelaku sering menggelar ritual di bawah naungan pohon besar yang disebut pohon seribu mata. Pohon itu tampak angker, dengan batang yang besar dan kulitnya seperti memiliki pola menyerupai mata yang menatap ke segala arah. Kiai Ahmad memerintahkan semua orang berhenti sejenak untuk beristirahat dan berdoa. "Kita sudah dekat dengan sumber masalah," ujarnya. "Semua orang harus tetap tenang. Jangan berbicara terlalu keras, dan ikuti petunjuk saya." Pak Lurah memperhatikan sekitar, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai menyerang. "Ini tempatnya, Kiai?" tanyanya dengan suara pelan. "Ya," jawab Kiai Ahmad. "Energi di tempat ini sangat berat. Tempat seperti ini memang sering menjadi sarang makhluk gaib karena aura ritual pesugihan yang dilakukan manusia. Tapi saya merasakan sesuatu yang lebih besar di sini." Saat mereka mulai menjelajahi area itu, tanda-tanda keberadaan ular raksasa semakin jelas. Tanah di sekitar pohon besar itu tampak berantakan, seperti telah dilintasi sesuatu yang berat. Di beberapa tempat, mereka menemukan sisik besar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sisik itu sebesar telapak tangan orang dewasa. Sarman memungut salah satu sisik itu dengan hati-hati. "Pak Lurah, lihat ini," katanya sambil memperlihatkan sisik tersebut. Pak Lurah mengambilnya dan menatap dengan mata membelalak. "Astaga, ini besar sekali. Seperti kulit ular, tapi ukurannya tidak masuk akal." Kiai Ahmad mendekat dan memeriksa sisik itu. Ia mengangguk pelan. "Ini adalah bagian dari kulit ular raksasa yang sedang kalian bicarakan. Dan dari ukurannya, makhluk ini bukan ular biasa. Ini adalah jelmaan makhluk gaib yang mendapat kekuatan dari manusia yang memuja dan memberinya tumbal." Sarman bergidik mendengar penjelasan itu. "Apa makhluk ini bisa kita hadapi, Kiai?" "Dengan izin Allah, semua makhluk gaib bisa ditundukkan. Tapi ingat, kita di sini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan," jawab Kiai Ahmad tegas. Saat rombongan terus bergerak, mereka mendengar suara gemuruh dari dalam hutan. Suara itu mirip dengan suara tanah longsor, tetapi lebih teratur, seperti sesuatu yang besar sedang merayap. Beberapa orang mulai gelisah, pandangan mereka saling bertemu dengan ekspresi ketakutan. "Kiai, suara itu?" Pak Slamet bertanya dengan suara bergetar. "Itu dia," jawab Kiai Ahmad dengan tenang. "Makhluk itu tahu kita ada di sini. Tapi jangan takut, teruslah membaca doa dalam hati." Pak Lurah mencoba menenangkan warga, meskipun suaranya sendiri sedikit bergetar. "Tetap tenang semua. Jangan ada yang lari atau berbuat gegabah. Kita di sini bersama Kiai Ahmad." Suara gemuruh semakin mendekat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan udara terasa lebih dingin. Sarman memegang keris kecil yang ia bawa, meskipun ia tahu benda itu tidak akan banyak membantu melawan sesuatu sebesar ular raksasa. "Kiai, apa kita harus mundur?" bisik Pak Slamet. "Tidak," jawab Kiai Ahmad tegas. "Kita tidak akan mundur. Sebaliknya, kita harus maju dan menghadapi makhluk ini dengan doa dan keberanian. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian." Tiba-tiba, dari balik semak-semak besar, sesuatu yang masif muncul. Kepala ular raksasa itu menyembul, dengan mata sebesar mangkuk yang menyala merah.
Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, dengan sisik-sisik berkilauan seperti logam. Mulutnya terbuka, menampakkan taring tajam yang meneteskan cairan hitam pekat. Beberapa warga langsung tersungkur ke tanah, berlutut sambil menutupi wajah mereka. Sarman, yang awalnya berusaha tegar, kini gemetar hebat. Astaga, ini bukan ular biasa, gumamnya. Pak Lurah juga tampak pucat, tetapi ia mencoba berdiri tegak di samping Kiai Ahmad. "Kiai, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Kiai Ahmad melangkah maju, menghadapi ular raksasa itu tanpa ragu. Ia mengangkat tangannya, memegang tasbih, dan mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Ayat-ayat suci yang ia baca menggema di seluruh hutan, seperti menghadirkan energi yang berbeda. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, tampak ragu. Ia mendesis keras, suara yang membuat telinga mereka berdengung. Namun, ia tidak langsung menyerang. "Makhluk ini tidak marah tanpa alasan," kata Kiai Ahmad sambil terus membaca doa. Ada sesuatu yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Ketika Kiai Ahmad terus melantunkan doa, ular raksasa itu akhirnya berhenti bergerak. Tubuhnya yang besar melingkar di tanah, dan matanya yang menyala mulai redup. Suara gemuruh mereda, digantikan oleh keheningan yang terasa menyesakkan. Kiai Ahmad menutup doa sejenak, lalu berbicara dengan suara yang tegas namun lembut. "Wahai makhluk yang menjaga tempat ini, apa yang membuatmu murka? Mengapa kau mengganggu manusia?" Suara berat yang tidak manusiawi terdengar, seperti datang dari dalam tanah. "Manusia telah melanggar batas," jawab suara itu. "Mereka merusak tempat ini dengan keserakahan mereka. Aku hanya menjaga wilayahku, tetapi mereka terus datang dengan niat buruk, menawarkan tumbal untuk kekayaan." Pak Lurah menatap Kiai Ahmad dengan penuh keheranan. "Dia bisa bicara?" bisiknya. Kiai Ahmad mengangguk pelan. Makhluk gaib ini tidak seperti hewan biasa. Ia adalah penjaga alam yang mendapat tugas menjaga keseimbangan di tempat ini. Kita harus mendengarkannya. Setelah mendengar suara dari makhluk raksasa itu, suasana di hutan menjadi semakin tegang. Ular besar itu melingkar di sekitar pohon besar. Matanya yang merah menyala kini berangsur-angsur meredup, namun tetap memancarkan rasa tidak percaya kepada rombongan manusia yang datang ke tempatnya. Kiai Ahmad, dengan ketenangan yang luar biasa, melangkah lebih dekat ke arah pohon besar di mana ular itu bersandar. "Kami tidak datang untuk mengusikmu, wahai penjaga tempat ini," kata Kiai Ahmad dengan nada penuh wibawa. "Kami datang untuk memulihkan keseimbangan yang telah rusak karena perbuatan manusia. Jika ada salah yang telah kami lakukan, mohon beri kami kesempatan untuk memperbaikinya." Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis panjang, seperti sedang menimbang ucapan Kiai Ahmad. Akhirnya, ia menjawab dengan nada rendah, "Manusia selalu datang ke tempat ini dengan keserakahan, menginginkan kekayaan tanpa usaha, dan menodai tempat ini dengan ritual kotor. Mereka memanggilku, memberi tumbal, lalu meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Apakah kau juga akan melakukan hal yang sama?" "Tidak," jawab Kiai Ahmad dengan tegas. "Aku datang dengan niat tulus untuk mengakhiri kerusakan ini. Tempat ini harus kembali menjadi suci, bukan tempat untuk memperdagangkan jiwa dan darah." Kiai Ahmad kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual pemulihan. Ia meminta para warga yang ikut untuk membantunya menata tempat itu, membersihkan area sekitar pohon besar dari benda-benda yang digunakan dalam ritual pesugihan sebelumnya. Beberapa warga menemukan kemenyan bekas, kain-kain berwarna merah, dan benda-benda lain yang jelas-jelas digunakan dalam praktik pesugihan. "Kumpulkan semuanya," perintah Kiai Ahmad. "Kita akan membakar semua benda ini. Mereka adalah sumber energi negatif yang mengikat makhluk ini dengan cara yang salah." Pak Lurah, Sarman, dan beberapa warga lain segera bekerja sama. Meskipun ketakutan masih menghantui mereka, mereka mematuhi perintah Kiai Ahmad. Ketika semua benda terkumpul, Kiai Ahmad menyalakan api suci menggunakan minyak zaitun yang ia bawa. Asap putih mengepul tinggi ke udara, membawa aroma yang berbeda dari asap pembakaran biasa. Sambil menatap api itu, Kiai Ahmad mulai membaca doa dengan suara yang lantang. "Ya Allah, bersihkan tempat ini dari segala bentuk energi buruk yang telah merusak alam MU. Jadikan tempat ini kembali menjadi bagian dari keindahan ciptaan MU." Namun, saat ritual berlangsung, suasana hutan berubah menjadi mencekam. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan hingga terdengar seperti suara raungan. Dari arah kegelapan, muncul bayangan hitam yang melayang-layang, seperti roh-roh yang terikat oleh pesugihan di tempat itu. Warga yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. "Kiai, apa itu?" tanya Sarman dengan wajah pucat. "Roh-roh yang telah menjadi korban pesugihan," jawab Kiai Ahmad. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak tenang karena dijadikan tumbal. Mereka mencoba menghalangi kita karena takut kehilangan tempat bernaung." Kiai Ahmad tidak gentar. Ia melanjutkan doanya, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk-makhluk gaib itu. Perlahan, bayangan-bayangan hitam itu mulai mundur, seolah-olah tidak sanggup melawan energi positif yang dibawa oleh doa Kiai Ahmad.
Setelah ritual pemulihan selesai, Kiai Ahmad kembali berdiri di hadapan ular raksasa itu. Makhluk besar itu terlihat lebih tenang, namun tetap waspada. Kini tempat ini telah dibersihkan, kata Kiai Ahmad. Kami memohon maaf atas segala kerusakan yang telah dilakukan manusia di sini. Tetapi kami juga memohon agar kau, sebagai penjaga, berhenti mengganggu manusia yang tidak bersalah. Makhluk itu menatap Kiai Ahmad dengan mata yang dalam. Manusia adalah makhluk yang sulit dipercaya, katanya. Namun, kau berbeda. Aku merasakan kejujuran dalam kata-katamu. Jika kau berjanji akan menjaga tempat ini dan memastikan tidak ada lagi yang melakukan ritual kotor, aku akan melepaskan amarahku. Aku berjanji, jawab Kiai Ahmad. Dan aku akan mengajak semua warga untuk menjaga tempat ini, agar tidak ada lagi yang merusaknya. Setelah kesepakatan itu dibuat, ular raksasa itu perlahan bergerak kembali ke dalam kegelapan hutan, menghilang tanpa suara. Namun sebelum pergi, ia memberikan peringatan terakhir. Jika manusia melanggar janjimu, aku akan kembali. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Pak Lurah, yang sejak tadi dia memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Kiai, apakah ini benar-benar akan berakhir? Selama kita memegang janji kita, makhluk itu tidak akan mengganggu lagi, jawab Kiai Ahmad. Tetapi jika ada yang kembali melakukan pesugihan di sini, semuanya akan kembali seperti semula, bahkan mungkin lebih buruk. Warga yang hadir mengangguk dengan penuh kesadaran. Mereka kini tahu bahwa apa yang mereka lakukan di masa lalu telah membawa bencana, dan mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu tetap suci. Setelah kejadian di Gunung Kawi, rombongan warga kembali ke desa dengan perasaan lega, namun diselimuti rasa tanggung jawab yang besar. Warga yang tidak ikut ke gunung langsung menyambut mereka, penasaran dengan apa yang telah terjadi. Pak Lurah, yang kini merasa memiliki kewajiban moral untuk memimpin perubahan, segera mengumpulkan semua warga di balai desa. Di hadapan mereka, ia bercerita tentang apa yang mereka temui di Gunung Kawi, ular raksasa, roh-roh korban pesugihan, dan ritual pemulihan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad. Saudara-saudara sekalian, kata Pak Lurah dengan nada serius. Apa yang kita alami di Gunung Kawi adalah peringatan. Kita semua tahu bahwa selama ini ada di antara kita yang menggunakan cara-cara tidak benar untuk mencari kekayaan. Akibatnya, desa ini mengalami banyak bencana. Warga yang hadir terdiam. Beberapa dari mereka tampak merasa bersalah, terutama mereka yang pernah terlibat dalam praktik pesugihan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, lanjut Pak Lurah. Tetapi kita bisa memperbaiki masa depan. Mulai hari ini, saya ingin kita semua berkomitmen untuk menjaga desa ini bersih dari praktik seperti itu. Jika ada yang melanggar, tidak hanya kalian yang akan terkena dampaknya, tetapi seluruh desa ini. Setelah Pak Lurah selesai bicara, Kiai Ahmad mengambil alih. Ia berdiri dengan tenang, menatap warga dengan penuh kasih sayang. Saudara-saudara, katanya, kejadian ini adalah pelajaran besar bagi kita semua. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun ingatlah, kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika kita melanggar janji kita, bencana yang lebih besar akan datang. Seorang warga, Pak Rustam, mengangkat tangannya. Kiai, apa yang harus kami lakukan untuk memastikan desa ini tetap aman? Apakah ada ritual khusus yang harus kami lakukan? Tidak ada ritual khusus, jawab Kiai Ahmad. Yang perlu kalian lakukan adalah menjalankan kehidupan kalian dengan jujur dan bekerja keras. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas. Jika kalian merasa kesulitan, berdoalah kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk gaib. Warga mengangguk serempak. Mereka tahu bahwa nasihat Kiai Ahmad adalah kunci untuk menjaga desa mereka dari ancaman di masa depan. Sejak saat itu, kehidupan di desa mulai berubah. Pak Lurah dan perangkat desa membuat aturan tegas untuk mencegah siapapun melakukan praktik pesugihan di Gunung Kawi. Mereka juga bekerja sama dengan warga untuk membersihkan tempat-tempat yang pernah digunakan untuk ritual gaib, menggantinya dengan area doa atau lahan hijau yang lebih bermanfaat. Salah satu perubahan terbesar terjadi pada Sarman. Pria yang sebelumnya dikenal suka mencari jalan pintas kini menjadi panutan di desa. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjual hasil kebun miliknya. Meskipun pendapatannya tidak besar, ia merasa jauh lebih tenang dibandingkan saat masih terlibat dalam praktik pesugihan. Saya belajar banyak dari kejadian itu, katanya kepada seorang tetangga. Kekayaan yang datang dari cara tidak benar tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Sekarang saya merasa lebih damai, meskipun hidup sederhana. Namun, seperti pepatah lama, godaan selalu datang saat iman diuji. Suatu hari, seorang pendatang misterius tiba di desa. Ia mengaku sebagai pedagang, tetapi perilakunya mencurigakan. Ia sering berbisik kepada warga, menawarkan cara cepat kaya yang mirip dengan praktik pesugihan di masa lalu. Pak Lurah segera mengetahui hal ini dan memanggil pendatang itu ke balai desa. Dengan tegas, ia berkata, "Kami tidak menerima orang yang membawa ajaran seperti itu di sini.
Silakan pergi sebelum kami melaporkan Anda ke pihak berwajib. Pendatang itu pergi, tetapi kejadian ini menjadi pengingat bagi warga bahwa godaan bisa datang kapan saja. Mereka harus selalu waspada dan berpegang pada janji yang telah dibuat di hadapan Kiai Ahmad. Di Gunung Kawi, suasana juga mulai berubah. Ritual pembersihan yang dilakukan Kiai Ahmad telah mengembalikan sebagian aura positif tempat itu. Namun, ular raksasa, sang penjaga, masih mengawasi dari kejauhan. Meskipun ia tidak lagi muncul di desa, kehadirannya terasa seperti peringatan yang tak terucap. Salah satu warga yang bekerja di ladang dekat kaki gunung mengaku pernah melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. "Saya tidak takut," katanya. "Saya tahu dia hanya menjaga tempat itu. Selama kita tidak melanggar, dia tidak akan mengganggu." Kisah ini meninggalkan pesan yang mendalam bagi warga desa. Mereka belajar bahwa kekayaan dan kemakmuran tidak bisa diperoleh dengan cara yang salah. Kehidupan sederhana tetapi penuh berkah jauh lebih berarti daripada hidup mewah yang dihantui oleh dosa dan rasa takut. Kiai Ahmad, sebelum meninggalkan desa, memberikan pesan terakhir kepada warga. "Ingatlah, tempat ini telah diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika kalian tetap berpegang pada jalan yang benar, desa ini akan terus diberkahi. Namun jika kalian melanggar, hukum alam akan kembali menuntut keseimbangan." Warga bersumpah untuk menjaga desa mereka dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Gunung Kawi, yang sebelumnya menjadi tempat penuh misteri dan ketakutan, kini menjadi simbol pelajaran tentang tanggung jawab, kejujuran, dan kekuatan doa. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.